Materi berikutnya adalah Entity Relationship Diagram. Kita ketahui bahwa perancangan basis data merupakan salah satu tahapan dari pembangunan suatu aplikasi. Nah, hal-hal yang harus diketahui pada saat merancang basis data adalah harus memahami proses bisnis dan menerjemahkan proses bisnis ke dalam model data. Jadi pertama harus memahami proses bisnisnya dulu, baru setelah memahami maka kita akan menerjemahkan proses bisnis ke dalam model data. Nah, pengertian Entity Relationship atau ER diagram yaitu merupakan pemodelan basis data di mana entitas diartikan sebagai objek di dunia nyata dan relasi diartikan sebagai hubungan antar entitas. Berikutnya kita mempelajari entitas dan himpunan entitas. Entitas adalah objek yang dirasa penting yang biasanya ada di sistem di mana kita sedang mempelajari atau di studi kasus yang sedang kita angkat ya. Nah, entitas bisa berupa objek konkret atau berupa objek abstrak. Kalau objek konkret itu biasanya misalnya orang, buku, kemudian binatang gitu ya, mobil. Sedangkan kalau objek abstrak itu jadwal. Kalau jadwal kan nggak ada bentuknya ya, tetapi secara data ada data jadwal. Kemudian pinjaman, berikutnya tabungan gitu ya. Kemudian jabatan, itu kan bentuknya nggak kelihatan, tetapi secara data ada. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan himpunan entitas atau entity set, yaitu sekumpulan entitas yang sejenis dan berada di lingkup yang sama. Nah, kenapa objek-objek itu kita kelompokkan ke dalam satu kelompok entitas atau satu entity set? Karena objek-objek tersebut memiliki atribut yang sama. Atribut itu karakter, memiliki karakter yang sama, maka kita kelompokkan menjadi satu entity set atau satu himpunan entitas. Nah, entitas itu individu, sedangkan himpunan entitas atau entity set itu adalah sekelompok dari individu. Nah, berikutnya notasi entitas dan himpunan entitas. Nah, sebuah himpunan entitas itu digambarkan di dalam notasi persegi panjang. Ini namanya himpunan entitas. Ada mahasiswa, ada jadwal, ada pinjaman. Nah, kemudian setiap entitas mempunyai atribut yang melekat pada entitas tersebut. Atribut tadi sudah disebutkan yaitu karakteristik dari sebuah entitas atau entity set. Contohnya NIM, nama, alamat, IPK, program studi, dan seterusnya itu adalah atribut dari entitas mahasiswa atau atribut dari entity set mahasiswa. Nah, contoh himpunan entitas, di sini ada Bambang, Susi, dan Sumarno. Ketiga-tiganya merupakan entitas orang. Tetapi kita akan kelompokkan menjadi himpunan entitas yang lebih spesifik, yaitu mahasiswa, karena ketiga-tiganya memiliki atribut yang sama. Misalnya atribut yang samanya apa? NIM, nama, dan program studi. Misalnya begitu ya. Bambang, atributnya NIM, nama, program studi. Susi, atributnya NIM, nama, program studi. Sumarno, atributnya NIM, nama, program studi. Maka kita akan kumpulkan ke dalam himpunan entitas yang lebih spesifik namanya ya, yaitu mahasiswa. Sebagai contoh, di depan ini ada tabel ya, kolomnya NIM nama program studi, isinya ada NIM, kemudian Bambang, kemudian program studinya manajemen informatika. Setelah itu di baris kedua Susi, program studinya teknik komputer. Berikutnya Sumarno, program studinya komputerisasi akuntansi. Nah, satu baris ini disebut entitas, yaitu Bambang. Kemudian Susi, satu baris ini disebut entitas yang kedua, yaitu Susi. Kemudian Sumarno disebut entitas yang ketiga.
Nah, ketiga-tiganya dikelompokkan ke dalam satu entity set atau himpunan entitas, yaitu yang disebut dengan mahasiswa. Kalau digambarkan bentuknya kotak persegi panjang. Ya, jadi himpunan entitas atau entity set itu simbolnya adalah persegi panjang atau kotak. Nah, sebagai contoh kita akan membedakan atribut dengan isi atribut ya. Kadang-kadang suka bingung ya. Nah, pertama misalkan ada entity set bernama komputer, maka atributnya saya tuliskan dalam kurung saja supaya lebih simpel, yaitu ada atribut norek, merek, tipe, warna, harga, warna, RAM, dan memori. Nah, kemudian isi atribut, misalnya untuk yang norek itu adalah 2948103, ini misal ya. Kemudian mereknya Dell, tipenya Vostro, kemudian harganya 10 juta, warnanya hitam, kemudian RAM-nya 8 GB dan memorinya 512 GB SSD. Nah, ini contoh isi atribut ya. Jadi bedakan atribut dengan isi atribut. Nah, contoh kedua adalah kemeja. Misalkan kemeja punya atribut ID kemeja, merek, warna, maka isi atributnya misalnya K01 untuk ID kemeja, kardinal untuk merek, dan biru untuk warna. Berikutnya kita akan membahas studi kasus yang bernama TK Semoga Pinter. Di sini kita akan menentukan entitas dan atribut di setiap entity set ya. Coba lihat di sini, kita akan menentukan entity set ya, atau himpunan entitas ya. Himpunan entitas. Di sini ada TK Semoga Pintar memiliki 450 siswa. Nah, ini siswa itu karena dia himpunan, kan di sini ada 450 ya. Mungkin Dudi, Neni, Siti, begitu ya, dan seterusnya. Maka karena dia adalah himpunan entitas, maka siswa menjadi himpunan entitas yang pertama yang kita definisikan. Kita kasih warna biru. Berikutnya ada 18 orang guru. Nah, guru juga objek ya. Nah, kalau di IRD, karena dia adalah kumpulan dari objek, yaitu 18 orang guru, maka guru kita definisikan sebagai himpunan entitas. Simbolnya nanti kita kasih simbol kotak persegi panjang ya. Nah, berikutnya ada kelas. Ya, di sini ada 18 kelas. Nah, kelas juga sebuah objek di kasus ini. Nah, dia ada 18. Nah, karena kelas ini merupakan himpunan objek atau himpunan entitas, maka kita definisikan kelas sebagai entity set atau himpunan entitas. Nanti kita gambarkan dalam bentuk kotak persegi panjang. Nah, berikutnya di sini ada tiap kelas dipimpin oleh ya. Tiap kelas dipimpin oleh seorang wali kelas dari kalangan guru. Ya, di sini nanti ada hubungan antara kelas dengan guru. Ya. Kemudian di situ ada juga yang disebut dengan bidang studi ya. 5 bidang studi. Kalau di tempat kuliah mungkin mata kuliah ya namanya, tetapi di TK Semoga Pinter itu disebut bidang studi, yaitu ada berhitung, menggambar, membaca, bernyanyi, dan olahraga. Ya. Nah, karena bidang studi itu juga merupakan sebuah objek, nah kebetulan objeknya adalah abstrak, ya. Sedangkan kalau siswa, guru, kelas itu kan konkret ya, objek konkret, sedangkan kalau bidang studi itu adalah objek abstrak, tetapi bisa kita definisikan sebagai himpunan entitas. Nah, karena dia himpunan entitas, nanti gambarnya kotak persegi panjang ya. Nah, kemudian berikutnya ada satu dari 18 orang guru, ada satu menjadi kepala sekolah. Perhatikan di sini, kepala sekolah cuma satu di TK Semoga Pintar. Karena dia cuma satu, maka kepala sekolah bukan himpunan entity set, bukan himpunan entitas. Karena dia bukan himpunan entitas, kita tidak gambarkan
menjadi kotak ya. Berikutnya ada lagi satu orang menjadi wakil kepala sekolah, satu ya. Satu kepala sekolah, wakil kepala sekolah di TK Semoga Pinter. Nah, karena dia hanya satu, maka dia bukan himpunan entitas. Karena bukan himpunan entitas, maka tidak didefinisikan sebagai entity set dan tidak digambarkan sebagai kotak persegi panjang. Ya. Kemudian ada juga satu orang yang sebagai bendahara. Nah, jadi satu kepala sekolah, satu wakil kepala sekolah, dan satu bendahara itu tidak kita gambarkan menjadi entity set karena tidak ada kaitannya langsung ya dalam siswa ya. Misalkan kepada siswa tidak ada hubungan langsung, guru, kelas, dan lain-lain juga tidak ada hubungan. Selain itu, karena jumlahnya cuma satu, maka bukan entity set dan tidak akan digambarkan menjadi kotak persegi panjang. Ya, di sini Kepala Sekolah Semoga Pintar meminta Anda merancang database untuk sekolah ini. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, kita akan definisikan dulu entity setnya. Pertama ada siswa, kemudian atributnya saya tulis dalam kurung tutup aja begini ya, supaya lebih ringkas. Jadi entity set pertama adalah siswa, atributnya NIM, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, misalnya seperti itu ya. Itu dulu. Nah, kemudian atribut guru, entity set guru, atributnya adalah kode, nama guru, alamat guru, umur, telepon ya, misal seperti itu. Berikutnya adalah entity set kelas, atributnya kode kelas dan nama kelas. Kemudian entity set bidang studi, atributnya kode bid dan nama bid. Berikutnya untuk yang jabatan, oh ya ini ada jabatan karena tadi ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara, masing-masing jumlahnya hanya satu, karena itu tidak akan digambarkan dalam bentuk kotak persegi panjang. Jadi yang digambarkan dalam kotak persegi panjang adalah kita ganti yaitu jabatan. Nanti isi atributnya, kalau diisi nih ya, atributnya itu adalah tadi ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan ada bendahara. Ya, jadi kita akan rangkum ya dalam satu entity set yang disebut dengan jabatan. Nah, jabatan ini atributnya kode jab dan nama jab. Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, berikutnya ini mungkin kalian bingung apa yang disebut dengan atribut kunci. Ini ada atribut yang saya kasih garis bawah. Itu adalah atribut kunci. Jadi atribut yang yang unik ya dalam satu setiap entity set itu memiliki satu atribut kunci yang isinya unik ya. Jadi kita akan kasih garis bawah. Nah, lebih lanjut mengenai atribut kunci nanti dijelaskan kemudian. Baik, kita akan gambarkan entity set dan atribut tapi dengan notasi IRD. Nah, kalau yang entity set siswa kita gambar dalam bentuk kotak persegi panjang, sedangkan atributnya kita gambar bentuknya elips ya. Tadi NIM, nama, alamat, jenis kelamin itu saya singkat JK saja dan tanggal lahir. Ya. Biasakan tidak menggunakan spasi untuk menuliskan atribut. Berikutnya entity set yang kedua tadi guru ya. Guru, kemudian atributnya kita gambarkan dalam bentuk elips ya. Ada kode, nama guru, alamat guru, umur, dan telepon ya. Misalnya seperti ini ya. Berikutnya ada entity set kelas, atributnya kode kelas dan nama kelas. Berikutnya ada entity set bidang studi, atributnya kode bit dan nama bit. Nah, berikutnya ada entity set jabatan, atributnya kode jab dan nama jab.